Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahmi dari kelas 4 PMI 1, MPM 201012126120. Jurusan Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata pelajaran metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Layanan Pendaftaran eKTP berbasis web. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya. Maka setiap pemilik eKTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu kartu tanda penduduk eKTP. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana cara merancang sistem informasi pendaftaran eKTP berbasis web yang memudahkan setiap individu untuk melakukan pendaftaran melalui web? Bagaimana melihat penjadwalan penggunaan untuk dapat mengikuti proses perekaman data di kantor dinas pencatatan sipil? 1.3 Ruang lingkup. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pembahasan untuk menganalisa sistem dan pembuatan desain form. 1.4 Hipotesis. Dengan adanya perumusan masalah di atas, dapat kita perhatikan masih ada kesalahan yang terdapat pada rumusan masalah, yaitu dengan adanya sistem informasi pendaftaran eKTP berbasis web yang memudahkan setiap individu untuk melakukan pendaftaran melalui website. Dengan adanya sistem informasi pendaftaran eKTP berbasis web, memudahkan melihat jadwal pengguna untuk dapat mengikuti proses perekaman data di kantor dinas pencatatan sipil. 1.5 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengurangi kepadatan saat terjadinya proses pendaftaran, sehingga tujuan saya untuk membentuk program eKTP berbentuk web. Landasan teori 3.1 Pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Agustin 2018. Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu, pengertian yang lain, sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan, input, pengolahan, processing, serta pengeluaran output. Dengan demikian, secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Sistem didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi. Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan ke dalam organisasi penggunanya. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan untuk implementasi, sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka sistem itu dapat tergolong gagal. 3.2 Pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Agustin 2018, informasi adalah data yang diolah dan berguna bagi pemakainya dengan pengambilan keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang memberikan nilai tambahan atau value added bagi pemakainya. Pemakai akan menggunakan informasi untuk perencanaan, koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi harus mempunyai ciri-ciri, yaitu dapat mengurangi ketidakpastian, dapat menggambarkan adanya berbagai peluang, dan dapat mengevaluasi hasil. 3.3 Pengertian sistem informasi. Menurut Setiani dan Gunawan 2019, suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi berdasarkan informasi. Berikut ini adalah karakter-karakter atau sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh sistem. Mempunyai komponen, batasan sistem, penghubungan sistem, masukan sistem, pengolahan sistem, saran atau tujuan. 3.4 Pengolahan data. Pengolahan data menurut Fasilitas et al. 2020, pengolahan data
dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Dengan melakukan observasi dan wawancara, penulis mendapatkan data-data apa saja yang menjadi masalah kebanyakan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut tanpa membuat repot. 3.5.1 Pengertian eKTP. Pengertian eKTP menurut Pelayanan et al. 2018 adalah eKTP berasal dari elektronik KTP, yakni kartu tanda penduduk elektronik. Berdasarkan situs resmi eKTP sendiri, di mana eKTP elektronik sendiri merupakan dokumen kependudukan yang di dalamnya memuat sistem pengendalian atau keamanan baik melalui sisi teknologi informasi atau administrasi yang berbasis berdasarkan basis data dari kependudukan nasional. eKTP sendiri dilatar belakangnya berdasarkan sistem pembuatan dari KTP nasional atau konvensional di Indonesia, di mana memungkinkan seseorang yang bisa mempunyai lebih dari satu KTP. 3.5.2 Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 pada tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan yang menjelaskan bahwa setiap penduduk hanya diperkenankan mempunyai satu KTP sesuai yang tercantum pada nomor induk kependudukan atau NIK. Kartu tanda penduduk elektronik eKTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya. Maka setiap pemilik eKTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional sehingga setiap penduduknya hanya memerlukan satu KTP. Penutup. 5.1 Kesimpulan. Penerapan sistem informasi pendaftaran eKTP memiliki fungsi yang untuk memudahkan layanan pendaftaran dan mencegah adanya antrian yang panjang di kantor dinas catatan sipil. Adanya layanan ini diharapkan sebagai berikut. 1. Pengguna dapat mendapatkan informasi yang pasti tentang pelaksanaan perekaman data di kantor dinas pencatatan sipil dengan pasti. 2. Sistem berbasis web mudah digunakan baik melalui smartphone, laptop, atau komputer dengan persyaratan umum seperti surat pendaftaran pengantar desa. 3. Pemanfaatan eKTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan layanan publik. 5.2 Keterbatasan sistem. 5.2 Keterbatasan sistem. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penyusunan penelitian ini, penulis memberikan batasan yaitu 1. Sistem dirancang hanya sebatas pendaftaran, penjadwalan perekaman, dan pemberitahuan suatu pengambilan eKTP. 2. Analisis dan perancangan sistem informasi mendapatkan eKTP tidak membahas mengenai sistem keamanan komputer tingkat lanjut dan jaringan jaringan yang terdapat dalam sistem eKTP. 3. Sistem yang dibangun tidak menghubungkan dengan sistem pendataan kependudukan yang sudah ada di pemerintah. 5.3 Saran. Pada akhir penulis ini, penulis memberikan saran-saran dengan harapan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin menerapkan peningkatan proses pendaftaran eKTP. 1. Dengan memanfaatkan sistem baru yang akan memudahkan proses pengolahan data pada tahap pendaftaran, diharapkan lebih cepat dan terstruktur dalam memperoleh informasi agar dapat mengoptimalkan terjadinya kesalahan. 2. Dengan adanya implementasi sistem yang baru dapat mendapatkan perbandingan terhadap sistem yang lama, dapat dirasakan manfaatnya dari sistem yang telah penulis rancang. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.